Denny Siregar bongkar strategi sosok SPJK. Bantu Anies ingin lepaskan jeratan KPK soal Formula E. Parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Sebelum jadi polemik, tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang balapan Formula E yang digagas tahun 2011 ini dan diselenggarakan pertama kali di Beijing tahun 2014. Keinginan kuat untuk menggelar balapan Formula E di Jakarta ini memang kental sekali nuansa politiknya sehingga terus dipaksakan untuk dilaksanakan meski protes datang dari mana-mana. Benar, Anies itu dekat dengan saya. Bahwa saya kemudian tahu memilih mendorong bahwa ada pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan negara, silakan diproses. Peneliti utama Indonesia Political Opinion atau IPO, Catur Nugroho menanggapi langkah Nasdem untuk memilih calon yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Dilansir dari GNP, menurutnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh cenderung masih ingin mendapuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Catur menjelaskan kondisi ini terjadi lantaran kedekatan emosional antara Nasdem dan Golkar, antara Surya Paloh dan Yusuf Kala alias JK. Oleh karena itu, pertimbangan untuk meminang Anies Baswedan ke Nasdem pun terbuka lebar. Selain itu, Catur menilai Anies Baswedan cukup potensial untuk diusung parpol pada Pilpres 2024. Hal ini terjadi lantaran popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang stabil berada di puncak lembaga survei. Menurutnya, kondisi itu menjadi modal cukup bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan dukungan parpol termasuk Nasdem. Dan keterkaitan antara Anies, Surya Paloh, dan JK ini juga mendapat sorotan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Dilansir dari Manado Post, menurut Denny, orang-orang penting di belakang Anies mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan calon presiden atau capres potensialnya terkait Formula E yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berpotensi seret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena itulah Sahroni, anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Nasdem, diutus SP untuk menyelamatkan situasi yang semakin lama semakin runyam untuk Anies Baswedan ini. JK pun mengutus Bamsud, Ketua MPR, untuk ikut mengawal Anies Baswedan. Jadi posisinya sudah jelas kalau Anies Baswedan harus diselamatkan dari situasi yang sangat panas ini. Beber Denny Siregar. Langkah pertama mereka adalah dengan membentuk panitia Formula E, di mana Bamsud dan Sahroni sebagai ketua-ketuanya. Bamsud dan Sahroni tergabung di Ikatan Motor Indonesia atau IMI, jadi mereka lebih mudah menyamarkan situasi yang sebenarnya sangat politis itu dengan baju asosiasi kendaraan bermotor. Langkah pertama panitia yang baru dibentuk itu adalah mengundang co-founder Formula E ke Jakarta. Sesudah itu, mereka mulai mengarahkan untuk mengadakan audiensi ke KPK dan juga ke Jokowi. Ini langkah yang cerdik sebenarnya. KPK penting untuk didatangi untuk menghapus pandangan masyarakat kalau Formula E yang sedang diselidiki KPK itu memang terlilit kasus korupsi. Apalagi KPK sudah bicara akan mengumumkan tersangka dari kasus Formula E. Kalau KPK akhirnya mengumumkan adanya tersangka, setidaknya nama Anies Baswedan harus diselamatkan. Caranya dengan mengajak KPK ikut mengatasi Formula E. Namun menurut Denny, ini merupakan ajakan yang telat. Karena kalau pengen mengajak KPK seharusnya sejak awal-awal, bukan ketika Formula E sedang diselidiki. Langkah kedua adalah dengan menyeret nama Jokowi dalam kasus ini. Ini drama baru yang mereka ciptakan. Dan sikap Presiden Jokowi tentu saja adalah tidak ingin ikut campur dalam urusan Formula E, karena itu urusan provinsi bukan urusan pusat. Apalagi sejak awal, pusat tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam event ini. Meski langkah Bamsud ini cerdik dengan mencoba menyeret Jokowi ke pusaran kasus ini, ternyata Jokowi juga jauh lebih cerdik. Dia tidak ingin penyelidikan KPK terhenti karena panitia Formula E berhasil menghadap Presiden. Jokowi ingin penyelidikan KPK di kasus Formula E ini tidak terintervensi oleh siapapun. Maka ia menghindar dan menyerahkan kasus ini sebagai tanggung jawab penuh dan sendiri dari Pemprov DKI Jakarta. Namun strategi ini sungguh kacau, jadi blunder besar. Bisa saja para pendukung kedua partai akan kecewa ketika melihat Anies Baswedan sebagai pilihan partai mereka buat Capres 2024. Orang gak bisa kerja dengan proyek blunder macam Formula E dan punya kedekatan dengan kaum agamis yang dipandang radikal. Kan malah jadi lelucon. Dan kalau Anies akhirnya jadi tersangka, maka buyarlah juga mimpi SP dan JK untuk mengusung anak emasnya di Pilpres nanti. Bagaimana menurut Anda?